oleh. Baik, selamat datang di sesi 3 di kegiatan Karis Teachers Conference 2021. Wah, ini kalau saya lihat ini pesertanya banyak yang dari luar Kota Malang, ada yang dari Jember, dari Sumba, dari Papua. Wah, luar biasa. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah masih kuat untuk mengikuti sesi 3? Coba boleh, yang masih kuat boleh angkat jempolnya dulu. Iya, masih ya, masih bertahan di sesi 3. Ini adalah sesi kita yang terakhir dari kegiatan. Masih kuat. Iya, masih. Oke. Ini sesi kita yang terakhir di CTC tahun ini. Nanti di sesi ini kita akan belajar bersama-sama tentang Teaching Emotional Intelligence in Early Childhood bersama dengan Ibu Carla. Biasa dipanggil dengan Miss Carla. Begitu. Nanti kita akan belajar bagaimana memahami karakteristik kecerdasan emosional pada anak. Ini akan menolong kita untuk bisa mengenali, mengelola maupun menghadapinya. Begitu. Mengingatkan kembali untuk peserta, dimohon untuk mematikan suara pada saat sesi berlangsung dan nanti boleh menyalakan suara. Unmute ketika hanya diizinkan oleh moderator. Begitu. Kemudian jika ada pertanyaan dari para peserta, boleh menuliskan di chat room, ataupun nanti boleh membuka suara ya, open mic di room ini, silahkan. Dan untuk materi CTC, nanti bisa dilihat di channel YouTube Karis Indonesia, tapi nanti ya Bapak Ibu, hari Senin tanggal 6 Desember baru bisa di-download. Oke, baiklah. Sesi ini kita akan bersama belajar dengan Miss Carla. Beliau adalah lulusan S1 ITN Malang Teknik Industri dan juga sudah menyelesaikan pendidikan S2 di Pendidikan Kristen Stipak Malang. Beliau menjadi guru kelas 4, 3, 2, dan 1 sejak tahun 2005 dan melanjutkan prestasi turun level berkelanjutan menjadi kepala sekolah di KB dan TK Karis sejak 2018 sampai sekarang dan menolong pengembangan sekolah di Serui, Papua Barat. Beliau memiliki 3 anak di 3 generasi, yakni TK, SD, dan juga SMP, dan ingin terus belajar tentang dunia anak-anak bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir di sini. Baiklah, Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung saja akan bersama belajar dengan Miss Carla hari ini. Silakan Miss Carla, semangat Miss Carla. Ya, halo Bapak Ibu semua, rekan-rekan pengajar yang luar biasa, yang saya yakin kita semua berjuang ya bagi anak-anak kita di usia mereka yang kecil, yang setiap hari kita lakukan. Dan hari ini satu kehormatan buat saya, kalau kita bersama-sama bisa belajar, kita bersama-sama bisa mengambil waktu untuk betul-betul mengembangkan diri kita supaya kita bisa mengenal anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Izinkan saya share screen saat ini. Saya agak ngeredek gini ya, agak gemeteran. Oke. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Miss. Sudah ya, oke. Sebelumnya saya mau kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ini keluarga saya, ini anak saya. Nama saya kalau di Instagram dan lain-lain Carla 3G, 3G, karena anak saya yang pertama namanya Geraldo, dia sudah kelas 8. Yang kedua ini Gwen, yang ketiga ini Giselle. Ya, ini mama dan papanya yang seringkali galau karena sekaligus saya punya 3 anak dalam satu rumah. Dan jenjangnya berbeda, satu di TK, satu di SD, satu di SMP, begitu ya. Jadi saya belajar setiap tahun untuk mengenal anak-anak saya, karena setiap tahun pun mereka juga berbeda. Inilah menjadi alasan bagi saya kenapa saya perlu sekali belajar untuk memanage emosi saya sendiri, dan saya perlu sekali belajar untuk mengenal sebetulnya emosi anak-anak dengan rentang usia yang berbeda itu seperti apa. Karena sejak saya menikah, saya mengalami perubahan-perubahan emosi ya. Setelah menjadi mama, saya mengalami
saya merasa bahwa saya jadi lebih galak gitu ya, saya jadi lebih keras, lebih kaku, atau kadang-kadang saya jadi lebih melo gitu ya. Ada perubahan-perubahan emosi yang terjadi juga pada orang dewasa seperti kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ada satu video yang akan kita lihat bersama-sama. Kalau ini keluarga saya, ini ada satu keluarga lain, dan saya sangat diberkati sekali dengan keluarga ini, gitu ya. Kita mau lihat sama-sama videonya. While I'm downstairs, I don't want you to eat any candy or marshmallows or cookies. When I come back upstairs, then you can eat them. Darn it! Darn it! Don't eat any. I'll be right back. No food. Yes, food. Fold your arms. Wait until we come back and then we can eat it, okay? She's touching! Don't eat it, James! Hey, Jamesy, no, 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 no! Jamesy, you put that back! Hey, Mommy! I have a problem! Jamesy just touched! Hey, Jamesy, can you please not eat food? Yeah. Hey, Jamesy, can you wait for my parents? Yeah. Okay, James. And so no eating food. That's what Mom said. Yeah. No eating food. No eating food. That's what Mom said. No eating food. No That's what eating- Mom said. No eating food. No, we cannot eat food. P. Hey, Mommy, we're cleaning it up. Don't worry. Spill it all over our counter. Okay, time's up. We're coming. Let's see if it's still there. Hey, Dad. What happened? Jamesy didn't follow the rule. They didn't eat the cookies. Good job waiting. I'll lick it. I'm surprised they didn't eat the cookies. Daddy, I'll lick it. Okay. George, did you eat any of the candy when Mom was gone? Mm-hmm. Were you obedient? Mm-hmm. Good job. Did you help your sister? Yeah? Was James obedient? No. What did she do? He just touched the treats. Did she eat the treats? Yes. She ate a marshmallow? Did you eat a marshmallow? Yeah. You stinker. Jamesy, that's what Jamesy wasn't obeying. Did you fold your arms? Yes. Oh my gosh. Well, you didn't eat cookies, and I'm impressed at that one, because those are your favorite. James, you're pretty good for a 2-year-old. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu peristiwa yang terjadi pada 2 orang anak kecil, yang satu usia 2 tahun, yang satu usia di bawah 2 tahun, dalam rentang waktu 2 menit. Waduh, kalau kita mau coba ingat-ingat lagi ceritanya ya. Jadi ada orang tua, ada mama yang memberikan pesan kepada mereka untuk tidak makan kuenya sampai mama itu kembali. Begitu ya. Anak yang usianya lebih besar sudah lebih mengerti dan secara alami dia mengambil tanggung jawab untuk betul-betul menjalankan perintah ini. Saya yakin pola yang diterapkan oleh orang tua ini untuk membentuk anak tadi itu sudah dilakukan berulang-ulang. Sehingga anak laki-laki ini betul-betul ingat bahwa kalau mama sudah bilang, maka kita harus mentaatinya. Begitu ya. Yang pertama dia sudah langsung ketika mamanya pergi, dia ingatkan lagi adiknya. Ketika adiknya sudah mulai sentuh-sentuh kuenya, dia bilang, jangan, no eating food, nggak boleh gitu ya. Dengan caranya dia, dengan cara anak usia 2 tahun. Lalu setelah itu ternyata adiknya ini masih juga memegang kuenya. Apa yang dia lakukan? Dia bilang sama mamanya, mama aku punya masalah nih. Adik masih memegang, Jamesy masih memegang kuenya. Lalu ternyata dalam 2 menit saja, emosinya meningkat. Jadi ada lagi karena adiknya yang kecil selalu mau mengambil kuenya, tidak bisa bersabar mengambil kuenya, maka dia mengambil satu tindakan memegang, ya, mencengkeram tangan adiknya supaya adiknya ini tetap bisa nurut gitu, supaya mereka berdua ini sama-sama berhasil. Ya, sebelumnya dia juga sudah komunikasi ke mamanya ya.
Atau dia komunikasi juga ke adiknya, kamu bisa nggak ya nunggu sebentar? Kamu bisa nggak sih tunggu sampai mama datang nanti baru kita makan? Sudah komunikasi. Yang ketiga, ketika adiknya tidak bisa, kita melihat ada peningkatan tindakan. Jadi tangannya langsung dicengkeram, begitu ya. Nah, setelah itu mamahnya datang dan yang luar biasa sekali dari anak ini adalah ketika orang tuanya bertanya dengan dia meresponi segala sesuatunya secara sadar, dengan lengkap, dengan penuh kejujuran. Nah, ini satu video yang bagus sekali menurut saya. Ini membuktikan bahwa anak usia kecil, walaupun kita punya anak-anak yang kecil, tidak mustahil bagi mereka untuk bisa memiliki, bisa memanage emosi mereka dengan baik. Tentu saja itu tidak terjadi secara otomatis begitu ya. Ada peran orang tua, ada peran guru, ada peran orang dewasa yang betul-betul menolong anak ini untuk bisa punya sikap seperti itu. Gitu ya. Itu adalah budaya, mungkin budaya mereka, tapi saya yakin ini adalah satu contoh yang kita juga bisa ajarkan kepada anak-anak kita, dan untuk itu hari ini kita mau belajar sama-sama. Nah, Bapak Ibu, karena ini kita berbicara tentang early childhood, kebetulan saya kepala sekolah di TK, setiap hari bertemu dengan anak-anak, bersyukur karena di masa pandemi ini mereka sudah bisa datang ke sekolah. Maka saat itulah kita orang-orang dewasa tuh mulai mengasah keterampilan kita untuk betul-betul bisa mendidik mereka dengan baik. Saya akan jelaskan singkat saja apa sih sebetulnya early childhood itu, atau apa sih dunia anak 2 sampai 7 tahun gitu ya. Oke, yang pertama early childhood itu ketika anak itu berusia rentang usia antara 2 sampai 7 tahun. Biasanya ada di KB, di TK atau sampai kelas 1 SD. Mereka masih ada atau masih disebut sebagai anak-anak early childhood. Yang kedua, kita bisa melihat mereka dalam masa pertumbuhan yang pesat. Kalau pertumbuhan itu sesuatu yang bisa kita lihat, rambutnya tambah panjang, badannya tambah gemuk, tambah tinggi, itu pertumbuhan secara fisik. Biasanya orang tua yang lebih berperan untuk hal ini, gitu ya. Jadi kalau anak kurang gemuk atau kekurangan berat badan, maka kita sebagai sekolah atau guru, kita bisa menghimbau itu kepada orang tua untuk meningkatkan gizi mereka, begitu ya. Itu tanggung jawabnya ada di orang tua. Bagaimana dengan guru? Guru itu bertanggung jawab terhadap masa perkembangan mereka. Sehingga kalau di sekolah kita ada 6 perkembangan anak ya, yang Bapak Ibu juga lakukan itu setiap hari di sekolah. Saya mau ingatkan sedikit saja, yang pertama adalah anak-anak ini sedang mengalami masa perkembangan fisik dan motorik mereka. Gitu ya. Jadi mereka bisa belajar apapun ketika kita juga memfasilitasi perkembangan motorik ini. Jadi kita bisa mengajarin mereka belajar membaca melalui motorik halus. Kita bisa mengajari mereka berkembang juga dalam hal motorik halusnya dengan kegiatan-kegiatan seperti art, craft, seperti itu ya. Jadi kalau motorik halus itu perkembangan di mulut mereka, ya, di tangan, jari-jari tangan mereka, jari-jari kaki mereka, koordinasi mata dan tangan juga. Kalau perkembangan motorik kasar, perkembangan motorik mereka yang lebih besar, seperti bagaimana tangan mereka bergerak, kaki mereka, koordinasi antara kaki dan tangan, kecakapan mereka naik turun tangga, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya yang terjadi adalah selain perkembangan fisik dan motorik, berikutnya adalah perkembangan kognitif. Anak-anak usia early childhood ditandai dengan mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Makanya Bapak Ibu jangan pernah bosan ketika punya anak-anak kecil, murid-murid yang kecil, atau anak sendiri di rumah, ketika mereka akan bertanya terus-menerus, mereka akan bertanya. Segala sesuatu ditanyakan. Dan ingat, mereka adalah anak-anak yang biasanya bertanya tuh secara detail. Gitu ya. Kayak misalnya saya di sekolah kadang-kadang suka pakai eyeshadow gitu ya. Ketika saya merubah eyeshadow saya, anak-anak akan bertanya, kenapa sih kok pakai warna itu ketika berubah? Jadi anak-anak kecil ini mereka mengisi banyak informasi karena menurut penelitian 50% potensi kognitif dan dasar-dasar perilaku itu dibentuk dari anak usia 0 sampai 4 tahun. Itulah sebabnya banyak tanya itu semakin baik gitu ya. Kadang-kadang ada mama yang lelah, aduh kok tanya-tanya terus sih. Nah itu
masa yang memang masa anak berkembang, masa anak mengenal, masa anak mendapat banyak informasi untuk mengisi otaknya sendiri, gitu ya. Lalu perkembangan yang ada kendalanya, anak-anak usia kecil itu memiliki konsentrasi yang pendek, Bapak Ibu, gitu ya. Biasanya kami di sekolah pakai standar begini, kalau dia usia 2 tahun, maka dia rentang konsentrasinya ya 2 menit. Kalau dia 3 tahun, 3 menit, 4 tahun, 4 menit. Ini sangat bisa menolong Bapak Ibu untuk membuat aktivitas bagi anak-anak. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar kelas toddler, kebetulan guru saya hari ini melahirkan, puji Tuhan, itulah artinya saya akan jadi guru toddler, guru usia 2 tahun. Jadi kalau saya ngajak menyanyi anak usia 2 tahun, mereka hanya bisa mempertahankan konsentrasinya 2 menit. Setelah itu mereka akan ganti lagi. Jadi setelah 2 menit, kalau kita masih mau diperhatikan, maka kita juga harus ganti aktivitas. Kalau mau nyanyi ya kita ganti lagu, atau kita ganti gerakan kita, gitu ya. Itu bisa menolong anak-anak mempertahankan konsentrasinya. Berikutnya, perkembangan yang terjadi adalah perkembangan bahasa atau cara mereka berkomunikasi. Akan sangat beda sekali anak usia 2 tahun dan anak usia 7 tahun ketika mereka berkomunikasi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau di usia 2 tahun, biasanya anak menguasai 50 kata, 50 bahasa, begitu ya. Tetapi ketika dia lulus dari early childhood, masuk ke masa kanak-kanak, tuh ya, biasanya mereka harus sudah menguasai 3.000 bahasa, 3.000 kata maksud saya. Gitu ya. Jadi sebetulnya dari umur 2 sampai 7 tahun ada banyak sekali hal yang mereka serap dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, perkembangan bahasa ini juga ditandai dengan perkembangan cara seorang anak mengekspresikan rasa ingin tahunya atau kebutuhannya. Gitu ya. Kalau mungkin usia 2 tahun yang benar-benar supaya Bapak Ibu bisa melihat perkembangannya gitu ya. Kalau 2 tahun mau sesuatu mungkin dia akan tunjuk-tunjuk aja begitu. Tapi di usia yang lebih besar, usia 5 tahun, 4 tahun, itu anak sudah mulai beralih, dia sudah mulai bisa mengatakan aku mau ini, aku mau itu, begitu ya. Nah, lalu perkembangan berikutnya yang dialami oleh anak usia early childhood adalah perkembangan sosial emosional. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini, gitu ya. Anak-anak di usia ini dalam masa tahap pemikiran mereka yang egosentris. Ego berarti diri mereka, sentris itu berarti terpusat. Berarti semua pemikirannya terpusat pada mereka. Apa-apa untuk aku, buat aku, pokoknya aku yang paling utama. Sehingga seringkali orang tua melihat bahwa anak-anak ini menjadi rewel, begitu ya, kok maunya sendiri, gitu ya. Atau kita kenal kalau anak kecil kita sebut dengan tantrum. Tantrum itu berarti kondisi emosi anak ini yang tidak bisa dia kendalikan. Kalau dia menangis, maka dia akan menangis keras, mungkin dia akan gulung-gulung gitu ya. Kalau dia ingin sesuatu, maka dia akan terus bersikeras, tidak bisa ditawar. Ya. Nah, biasanya ini terjadi atau perkembangan sosial emosional itu akan terjadi kalau seorang anak itu keluar dari zona nyaman. Kalau dia egosentris, dia terpusat dengan dirinya, maka dia keluar dari zona nyaman, dia mulai menghadapi orang lain. Dia mulai keluar dari rumahnya, menghadapi ibu guru di sekolah, begitu ya. Keluar dari zona nyaman ini sebetulnya tantangan terbesar seorang anak untuk mengalami perkembangan emosi. Mohon maaf, apakah saya terlalu cepat? Enggak ya? Bapak Ibu semangat ya. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut tentang ini, saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, what do you expect? Sebetulnya ketika melihat materi ini, apa sih sebetulnya yang saya ini ingin berikan bagi anak di usia early childhood ini? Atau apa sih sebetulnya yang saya harapkan? Karakter apa sih yang saya harapkan dari anak-anak ini? Mari Bapak Ibu supaya saya nggak ngomong sendirian, silakan yang mau open mic boleh sharing ya. Apa sih sebetulnya yang Bapak Ibu harapkan dari seorang anak usia dini? Mungkin Ibu Grace dari Surabaya atau Ibu Katarina. Boleh memberikan pendapatnya, boleh minta pendapatnya.
Boleh sebagai ibu guru atau sebagai mama, silakan. Apa sih yang Bapak Ibu harapkan dari anak-anak ini? Kepengennya anaknya jadi seperti apa sih? Ada? Mari Ibu, Bapak boleh. Ya, dari Ibu Gita Wardani, dari Jember. Mereka tidak semua anak mau, mereka bisa tidak semua yang anak mau mereka bisa dapatkan. Oke, bagus. Terima kasih Ibu. Tidak semua yang kemauan mereka, keinginan mereka bisa mereka dapatkan. Apalagi, saya rasa akan ada banyak sekali keinginan kita bagi anak-anak kita. Ayo, siapa lagi yang mau sharing? Setidaknya komunikasi kita dengan anak di usia kecil itu bisa nyambung, kita bisa memahami dan si kecil juga bisa memahami apa yang kita maksud. Terima kasih Bu Carla. Terima kasih Bu Aning, terima kasih. Betul ya, kadangkala ini jadi sumber konflik kita. Ya. Kita nggak ngerti anaknya ngomong apa, anak tidak mengerti kita ngomong apa. Begitu ya, jadi nggak nyambung. Gitu. Oke, apalagi? Ada lagi satu lagi mungkin? Apa sih harapan Bapak Ibu? Karakter seperti apa sih yang Bapak Ibu inginkan dari anak-anak usia kecil ini? Dari Ibu Diana di Surabaya, mereka mengenali emosi yang sedang mereka rasakan dan dapat mengendalikannya dengan baik. Betul, mengenal emosi yang dirasakan dan dapat mengendalikan dengan baik. Itu semua adalah yang mau kita bahas hari ini. Itu adalah perkembangan emosi. Saya senang sekali ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang menyebutkan bahwa saya ingin nilainya 100 terus. Enggak ya, nggak ada ya. Betul, kita ingin anak kita jadi lebih baik, kita ingin mereka berkomunikasi dengan baik, kita ingin mereka bisa menguasai diri mereka. Itu jauh lebih penting atau jauh lebih utama, begitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu. Sebetulnya apa sih yang aku sendiri persiapkan dan aku mau berikan untuk anak-anak ini mencapai kesuksesan. Tentu saja kalau tadi di pertama sudah saya awali bahwa di usia 1 sampai 4 itu 50% kecerdasan kognitif mereka dan dasar-dasar perilaku itu ditanamkan, maka peran Bapak Ibu sekalian sangatlah penting bagi mereka. Saya lanjut. Nah, emotional intelligence adalah atau kecerdasan emosi, kemampuan dan potensi dalam diri seorang anak, dalam diri Bapak Ibu, dalam diri setiap anggota keluarga Bapak Ibu untuk dapat mengenali, memahami, mengelola, dan memimpin perasaan diri sendiri. Bukan dikendalikan oleh orang lain, bukan dikendalikan oleh bu guru, bukan dikendalikan oleh mama, tapi perasaan itu bisa kita kelola sendiri. Kita punya potensi untuk mengenal dan memahami diri kita sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya adalah individu tersebut dapat berempati terhadap orang lain, dapat memaklumi orang lain, dapat menerima masukan dari orang lain. Bukan itu saja, dia juga dapat mengaplikasikannya dalam menghadapi dorongan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pelajaran tentang kecerdasan emosi ini adalah pelajaran yang akan kita pelajari atau kita hadapi setiap hari. Nah, Bapak Ibu, ini adalah karakteristik-karakteristik dari anak-anak kita, anak-anak usia dini. Hal-hal seperti ini, sikap-sikap seperti inilah yang akan sering kita lihat dari anak-anak kita. Dan ini adalah kesempatan kita untuk membentuk mereka. Yang pertama, banyak sekali anak kecil yang agresif. Agresif itu berarti dia emosinya tuh langsung meledak begitu ya. Atau dia biasanya meresponi sesuatu dengan cepat. Baik dari perilaku maupun tutur katanya. Dan cenderung kalau agresif ini hasilnya adalah negatif Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau dia marah, kayak tadi si kakak sama Jamesy di video tadi ya, dia akan mencengkeram tangan adiknya. Waduh, itu sudah mulai ada ciri-ciri agresif. Atau anak marah langsung gebrak meja.
gulung-gulung, nah itu agresif Bapak Ibu. Atau dari tutur kata, mereka akan langsung berteriak, nah itu sikap-sikap yang agresif. Ketika ada anak yang agresif, disitulah kesempatan kita untuk menolong mereka, membentuk mereka, membantu mereka, memanage emosi mereka. Gitu ya. Yang berikutnya adalah anak-anak yang reaktif. Reaktif ini juga langsung ya Bapak Ibu ya. Begitu diberitahu misalnya, oh misalnya anak saya yang kecil Agil ya, Agil hari ini kita mau ke Alfa, tapi hari ini nggak jadi pergi ke Alfa. Wah, dengan reaktifnya Agil akan langsung nangis, berteriak seketika itu juga. Dia reaktif langsung gitu ya. Nah, kita bisa melihat anak-anak kita yang bossy atau sok, karena egosentrisnya itu membuat dia merasa bahwa ini aku tahu, aku bisa. Gitu ya, kadang-kadang mereka juga bersikap ya pokoknya aku mau yang seperti aku inginkan gitu ya. Lalu ada anak-anak yang sifatnya juga egois, tidak mau berbagi, itu pasti masih kita lihat di usia-usia dini. Ada anak juga yang picky atau pemilih. Kalau makan harus yang ini, tidak mau milih yang lain. Kalau berteman harus sama si Grace misalnya. Kalau nggak Grace nggak mau. Kalau Grace nggak ada, anak-anak akan menangis, gitu ya. Ada juga anak-anak yang criticizing ya, mungkin seringkali melihat anak yang ngomel ya, ngomel aja, protes terus. Nah, anak-anak yang perfeksionis itu juga termasuk anak-anak yang kecerdasan emosinya harus kita tolong, harus kita bantu. Ada quotes yang menarik di sini, you learn more from failure than from success. Don't let it stop you, failure builds character. Justru sifat dari anak-anak usia 2 sampai 7 tahun, kalau Bapak Ibu lihat ada sifat-sifat seperti ini, disitulah kesempatan mereka untuk belajar. Jadi jangan dihindari anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip kita sebut mereka nakal gitu ya. Dalam tanda kutip kita sebut mereka, atau kita bukan sebut ya, maksudnya kita sudah tahu bahwa anak ini akan kacau begitu ya, mengacau dan lain-lain. Justru di saat inilah kesempatan yang paling tepat kita menanamkan pembiasaan pengelolaan emosi yang baik. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, seperti halnya kakaknya tadi, ini satu contoh yang kita sudah lihat tadi pagi. Seorang anak yang berlatih untuk melatih kecerdasan emosinya, anak itu akan menunjukkan ciri-ciri bahwa dia punya empati. Dia bisa menerima perintah dari mamanya, dia bisa peduli dengan adiknya. Kalau saya ambil contoh satu tadi ini ya, kakaknya James ini tadi ya. Dia menunjukkan ciri-ciri bahwa dia punya social responsibility. Ya kayak tadi, secara otomatis kakak ini akan langsung merasa bertanggung jawab dengan adiknya. Dia juga menjadi anak yang problem solving, bisa menyelesaikan masalah. Dia tahu bahwa masalah itu pasti bisa diselesaikan. Bagaimana caranya? Minimal seperti kakak tadi, dia akan bilang, "Mami, I have a problem." Dia tahu bahwa ada mama yang bisa menolong dia untuk memecahkan masalah. Nah, anak yang memiliki kecerdasan emosi juga memberikan ciri-ciri bahwa dia bisa mengontrol emosinya. Gitu ya. Saya kagum sekali tadi dengan kakaknya James ini tadi. Pertama dia sudah emosi, ya. No eating food. Dia sudah katakan itu. Tapi setelah itu dia bisa mengontrol emosinya lebih baik dan dia mulai berkomunikasi dengan adiknya. Jamesy, bisa nggak kamu tunggu? Can you wait for my parents? Bisa nggak kamu tunggu mamaku? Bisa nggak kamu tunggu makannya nanti saja? Ya, itu cara-cara atau itu ciri-ciri seseorang yang memiliki kontrol emosi. Yang berikutnya adalah dia fleksibel, gitu ya. Dia mudah menerima perubahan. Kayak tadi saya mau ajak Agil ke Indomaret atau ke Alfa, nggak jadi. Dia mudah menerima perubahan itu, dia bisa menunggu, gitu ya. Lalu anak-anak ini juga punya stress tolerance. Anak-anak kecil bisa stres nggak, Bapak Ibu? Sangat bisa ya. Anak-anak yang stres itu berarti ketika mereka menghadapi tantangan, mereka tidak siap, maka muncullah ciri-ciri yang tidak biasa.
Bisa jadi mengompol, bisa jadi menangis, atau tantrum, bisa jadi merasa takut, yang biasanya berani ke sekolah sekarang tidak berani, gitu ya. Mungkin anak tersebut sedang mengalami masa-masa yang stres. Masih ada lagi Bapak Ibu, anak yang punya kecerdasan maka dia menjadi anak yang jujur. Kayak si kakak tadi ya, ketika mama bertanya dia akan tahu karena dia mengalami, dia menyadari kesadarannya sudah terbangun, dia bisa berkata dengan jujur. Dia juga bisa self actualization, bisa menunjukkan dirinya sebagai seorang kakak, dia bisa menunjukkan dirinya, dia juga bisa menunjukkan otoritasnya. Itu tandanya anak ini bisa melakukan perannya dengan baik. Dia punya kesadaran emosi dan dia punya ekspresi ketika marah. Tadi sempat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan videonya ya, dia berekspresi saat dia marah, dia katakan no, 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 no. Dia lipat tangannya dengan kecepatan, itu cara dia berekspresi. Dan ekspresi yang diberikan itu tepat. Ya. Lalu dia sudah tidak lagi, jadi anak kecil yang egosentris tadi biasanya asik dengan dunianya sendiri. Tetapi ciri-ciri perkembangan emosi, kalau dia punya perkembangan emosi berkembang, maka dia mulai bisa melakukan interpersonal relationship. Jadi dia sudah mulai bisa berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, kepercayaan diri. Kalau sudah punya self-actualization, biasanya anak ini sudah memiliki kepercayaan diri. Nah, kalau kita mau singkat begini, seorang anak yang punya kecerdasan emosi, maka dia punya kesadaran diri, self-awareness. Self-awareness itu akan membuat dia bisa berempati, atau dia bisa menjalankan perannya dengan orang lain secara tepat. Kalau itu dibangun terus-menerus, maka anak akan memiliki motivasi. Dari satu pengalaman ke pengalaman lain akan membuat dia punya motivasi yang membuat dia bisa menjadikan itu sebagai satu kebiasaan, regulasi. Begitu ya, yang akhirnya membuahkan social skill, skill yang baru bagi anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar membentuk kecerdasan ini sejak kecil, maka ada long term effect. Sejak kecil ketika tantrum-tantrumnya anak ini kita tolong mereka, maka ada efek jangka panjang. Ya, jadi ketika mereka dewasa seperti kita akan bisa memanfaatkan apa yang diajarkan Bu Guru, diajarkan Mama Papa saat kecil. Kita akan bisa menyadari kelebihan dan kekurangan kita karena ada orang lain yang menolong kita. Gitu ya. Kita bisa punya kepercayaan diri, kita mampu belajar dari pengalaman kita. Pengalaman bukan cuma hanya lewat, tetapi aku belajar sesuatu. Gitu ya. Kita bisa terbuka dengan masukan dari orang lain. Jadi kalau terbiasa dengan konflik, justru kita akan terbiasa menerima masukan dari orang lain, Bapak Ibu. Gitu ya. Kita bisa jujur. Jujur itu bukan pada diri sendiri, tapi jujur juga dengan orang lain. Kelak ketika menjadi pemimpin, anak ini bisa memberi masukan pada orang lain. Bisa jujur, tetapi bisa juga membangun. Ya, mampu mengungkapkan pendapatnya dengan benar, bukan dengan emosi, ya, bukan dengan kegeraman atau kemarahan, tidak ya. Terus long term effect lagi, dia mampu bereaksi bijaksana, dia menjadi pribadi yang mau terus-menerus belajar. Seperti kita hari ini ya, mau terus-menerus belajar. Dan Bapak Ibu ada satu yang tidak boleh dilupakan, kalau seseorang tuh punya kecerdasan emosi, dia mulai masuk kepada fase yang namanya bisa humor, bisa guyon sama orang lain, bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita menerapkan ini di anak-anak usia dini, berarti Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan yang lebih baik. Ya, waktu kita menolong anak kita sedang tantrum, kita bisa memberikan kesempatan yang lebih baik sehingga anak-anak kita bisa berperan secara optimal. Kesempatan yang lebih baik seperti apa? Seandainya ada masalah, dia bisa mengelola emosinya dengan lebih baik. Tidak gagal, tidak jatuh, tidak termakan oleh emosinya. Gitu ya. Yang kedua, sebetulnya yang mau kita berikan pada anak kita adalah kita ingin anak-anak kita bisa beradaptasi dan membangun hubungan. Untuk memiliki empati, maka kita harus mengajari mereka untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain, sehingga empatinya terasa.
gitu ya. Lalu yang berikutnya yang mau kita berikan dari pembelajaran ini adalah kita ingin supaya anak-anak kita bisa memanfaatkan potensi mereka, mencapai tujuan berdasarkan tantangan yang terjadi. Kalau tadi video tantangannya cuma 2 menit sudah mengaduk-aduk emosi. Tapi ternyata dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan yang panjang sekali, gitu ya. Yang pasti emosi kita akan terus terlatih. Nah, skill apa sih sebetulnya yang harus dimiliki oleh orang tua? Yang pertama, kalau kita mau mendidik anak-anak kita memiliki kecerdasan emosi, maka orang tua harus punya kecerdasan emosi. Ya, Bapak Ibu, saya harus lebih dahulu memiliki kecerdasan itu sehingga kita bisa memberikan contoh teladan untuk berperilaku. Ingat, anak-anak melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, nada bicara kita, dan apa yang terlihat. Contoh, ketika Bapak Ibu marah gitu ya, wah mereka melihat kalau Bapak Ibu tuh pukul mereka tahu, mereka lihat. Ketika Bapak Ibu mengucapkan kata-kata yang kotor, itu juga mereka terima. Ketika Bapak Ibu melotot, itu juga anak-anak menerima dan mereka melihat, mengambil kesimpulan berdasarkan semua yang terjadi. Jadi harapannya adalah kita bisa mempunyai kecerdasan emosi yang baik. Ketika kita emosi, jangan kita seperti anak kecil, ya, yang marah, banting-banting, pukul-pukul begitu ya. Kalau Bapak Ibu perlu ruang untuk itu, silakan masuk ke dalam kamar, tutup kamarnya, baru lakukan. Jangan di hadapan anak-anak. Kita sebagai orang dewasa tetap harus dewasa, gitu ya, nggak marah-marah seperti mereka marah. Kita akan menunjukkan teladan yang baik saat kita marah. Yang kedua, jangan lupa untuk kita memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk anak-anak kita mengenal atau merasakan emosi. Kalau mereka bahagia itu seperti apa? Di TKB kami mengajarkan mengenal emosi. Senyum, anaknya mungkin difoto, pakai handphone ditunjukkan, ini loh kalau kamu bahagia tuh kamu senyum, gitu ya. Atau ketika dia sedih, bisa juga kita foto, kita kumpulin ya fotonya, foto ekspresi mereka saat senang, saat sedih, saat bingung, saat marah, saat takut. Itu akan menolong mereka juga bisa mengenali emosi orang lain. Gitu ya, mereka bisa lebih berempati. Oh, dia sedang marah. Oh, Bu Guru sedang kecewa mungkin. Dia bisa memahami, gitu ya. Kita bisa ajarkan melalui gambar, film, ekspresi, diskusi sama mereka. Seperti itu ya, suara-suara juga bisa. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang harus kita lakukan atau skill yang harus kita miliki adalah apakah kita ini mau mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan? Apakah Bapak Ibu mengambil waktu untuk betul-betul melaksanakan ini? Mendengarkan, memahami, bahkan membuat rencana dalam hidup mereka. Gitu ya. Nah, ini komunikasi ini sangat efektif kalau dilakukan dengan bahasanya itu bonding gitu ya. Bonding itu berarti kita melakukan interaksi dengan anak-anak kita karena kita peduli dengan mereka. Karena kita sayang dengan mereka. Kita bisa sentuh mereka saat mereka emosi, mungkin kita elus punggungnya begitu ya. Saat mereka nangis, mungkin kita peluk mereka. Kita melakukan bonding di situ. Peran orang tua yang keempat adalah kita coba untuk membiarkan anak-anak tersebut menganalisa sebetulnya apa yang dia rasakan. Yang saya temui adalah ada anak kecil yang semuanya dia akan bilang dia marah. Aku marah. Itu ya, saat makanan tidak cocok. Aku marah saat orang tua datang terlambat mungkin. Aku marah, dan marah. Ya, kita mulai menolong dia untuk menganalisa emosinya. Itu akan membantu anak ini membedakan sebetulnya aku ini sedang marah, sedang kecewa, atau sedang bagaimana. Gitu ya. Yang kelima yang tidak boleh kita lupa, peran kita adalah memberikan motivasi kepada anak tersebut sehingga dia tidak jatuh, atau ketika dia jatuh dia bisa bangkit kembali. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, kalau tadi peran orang tua atau skill yang harus orang tua miliki, sekarang bagaimana dengan skill yang harus anak-anak miliki? Nah, ini simple. Untuk anak usia 2-7 tahun, pastikan bahwa anak-anak itu mengerti bagaimana cara berkomunikasi.
gitu ya. Yang pertama adalah tatapan mata. Seringkali banyak sekali yang lupa. Kalau kita mau berkomunikasi dengan bonding yang baik, maka kita punya tatapan mata. Kita pastikan anak-anak itu juga bisa menatap kita, tidak tertunduk begitu ya, tapi mau berbicara dengan tatapan mata yang sesuai. Yang berikut, ketika kita berbicara saat mereka emosi, maka kita pastikan dia sudah berbicara dalam kondisi tenang. Di wajahnya tenang, bukannya tegang gitu ya. Kalau sedang emosi kan tegang ya biasanya ya. Jadi wajah anaknya tenang, tubuh mereka juga sedang tenang. Bukan sedang marah-marah, goyang-goyang, pukul-pukul itu bukan ya. Berikan waktu untuk mereka melampiaskan dulu, setelah itu tenangkan mereka dan baru kita ajak komunikasi. Yang ketiga, pastikan anak berbicara dengan sopan. Ini godaan betul ketika anak berkomunikasi, biasanya mereka cenderung teriak, marah gitu ya. Kalau itu masih terjadi, maka diam dulu. Biarkan dulu sampai dia tenang, baru kita ajak komunikasi. Skill yang keempat, ini tidak kalah penting adalah latih anak-anak untuk siap menerima konsekuensi. Siap menerima jawaban tidak. Kita latih mereka. Fleksibel, gitu ya. Terus, kalau anak itu tidak setuju, maka skill yang berikutnya adalah kalau tidak setuju tetap mengungkapkan pendapat dengan sopan. Yang terakhir adalah ketika kita masuk dalam dunia mereka, emosi mereka, kita mau tolong mereka, maka anak itu akan menunjukkan perilaku yang tepat, artinya mereka bisa menjalankan kesepakatan. Jadikan semua ini self-regulation, regulasi diri yang akan terjadi setiap hari, saya rasa ini ya. Anak-anak itu, kalau saya lihat anak-anak saya di rumah, bertiga, emosinya tuh terjadi setiap hari. Jadi setiap hari dia butuh mamanya untuk menolong mereka, ya, untuk menjadikan ini semua self-regulation. Nah, ini saya copy dari Jennings and Greenberg. Jadi student skill yang harus mereka miliki juga bagaimana mereka mengenal emosi diri mereka. Bagaimana mereka juga mengenal kondisinya tuh seperti ini yang membuat mereka marah mungkin. Bagaimana mereka melabel emosi mereka dan bagaimana mereka mengekspresikan emosi mereka. Dan selanjutnya adalah itu menjadi satu kebiasaan bagi mereka untuk mengatasi emosi yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, ternyata ini sudah sampai slide terakhir. Sampai di terakhir ini ada satu quotes yang sangat saya suka. Bapak Ibu kalau mengalami mengajar anak-anak usia dini, anak-anak yang kecil, mereka itu mudah sekali lupa. Lupa apa yang mama bilang, gitu ya. Lupa nasihat-nasihat. Tetapi apa yang harus kita lakukan? They may forget what you say, but they will not forget what you made them feel. Ada satu kunci yang bisa kita lakukan yang membuat anak-anak kita ini bertahan atau anak-anak kita ini tetap terhubung dengan kita adalah bukan perkataan kita, tetapi apakah kita sebagai orang tua sudah melakukan sesuatu yang betul-betul bisa dirasakan. Ketika itu sudah masuk dalam pengalaman mereka, maka itu akan masuk dalam long-term memory mereka. Membuat mereka ingat akan semua nasihat dari Bapak Ibu sekalian. Dan yang pasti, bonding tadi sangat-sangat penting. Kita bisa melakukan bonding kalau kita melakukannya dari hati kita. Sekali lagi, karena kita peduli, karena kita sayang, karena kita mau dia menjadi anak yang lebih baik. Tahun ini saya sangat diberkati dengan tema sekolah kami, Karis, yaitu Straight from the Heart. Saya tulis di atas ya. Bapak Ibu, ini foto saya dengan anak saya yang paling kecil waktu kita Family Day minggu lalu. Nah, Straight from the Heart inilah menjadi kunci. Bapak Ibu bisa berhasil mendidik mereka, mengelola emosi mereka, menolong mereka, dan bisa menikmati hasil mendidik seorang anak kalau semuanya kita lakukan straight from the heart. Kita lakukan dari hati kita dengan penuh kasih. Kasih menjadi kunci ya. Dengan penuh kasih baik sebagai seorang guru atau sebagai orang tua atau sebagai kakak mungkin yang kalau ada di sini ya atau guru les. Kita bisa menerapkannya kalau kita menerapkannya dengan penuh kasih langsung dari hati kita. Ya, saya harap penjelasan saya tidak terlalu cepat. Kok saya sadar ya, saya ngomongnya agak sedikit cepat gitu ya.
Tapi saya berharap ini semua bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya akan stop share dulu ya. Ya, mari silakan Bapak Ibu. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di chat, begitu ya. Atau mau langsung open mic boleh. Saya kembalikan kepada Miss Okta sebagai moderator. Ya, demikian tadi Bapak Ibu penjelasan dari Miss Carla mengenai karakteristik emotional intelligence begitu. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan bisa ditulis di kolom chat ataupun juga langsung open mic, silahkan. Mari silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau masih menunggu, mungkin ini bisa menjadi acuan begitu ya, Miss Carla. Oh, ini ada dari Ibu Novi di Kupang. Saya mau bertanya, bagaimana kita mengenali emosi anak yang sama sekali tidak pernah bicara dengan kita ataupun guru maupun teman-temannya? Ya, ini kita hadapi ya. Bagaimana cara kita menghadapi atau mengenali emosi ketika anak itu masih belum berbicara. Mungkin masuknya begitu ya. Seringkali kami di Karis ada sekolah mulai usia 2 tahun. Kami juga menghadapi masalah yang sama, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang belum bisa berbicara, anak-anak yang perkembangan bahasanya masih terhambat gitu ya. Bagaimana cara kita mengenali emosi anak kita? Nah, cara berkomunikasi untuk anak kecil ketika dia masih belum mampu berbicara, maka dia akan melakukan ya seperti bayi mungkin ya, atau bayi anak yang lebih 5 bulan atau maaf bukan 5 bulan ya, 1 tahun itu biasanya selagi mereka belum bisa berbicara, maka mereka akan melakukan komunikasi dengan body language. Itu cara anak berkomunikasi kepada kita. Nah, bagaimana cara kita? Kita ya tetap berkomunikasi secara normal ya Bapak Ibu ya. Walaupun anak itu belum bisa berbicara atau mengungkapkan, tapi mereka punya telinga yang mendengar, mereka punya mata yang melihat, mereka melihat bagaimana reaksi kita, mereka melihat bagaimana ekspresi kita, mereka mendengar bagaimana suara kita. Nah, jadi kita perlu melakukan bonding tadi, atau kita perlu mendekati anak tersebut. Kita perlu belajar mengenali sebetulnya apa yang diinginkan oleh anak ini. Ketika dia datang ke kelas, lalu dia cuma menangis saja, gitu ya. Saya rasa hari pertama menangis itu mungkin wajar. Hari kedua, Bapak Ibu bisa menerapkan bonding. Kenapa menangis? Tetap kita asuh mereka seperti anak normal lainnya. Kenapa menangis? Ada yang bisa saya bantu, kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang lembut itulah yang mungkin bisa menolong anak ini untuk menenangkan diri. Gitu ya. Jadi mereka nggak bisa bicara, anak tidak bisa bicara bukan menjadi penghalang bagi kita. Kita tetap bisa menerapkan pengelolaan emosi. Kalau misalnya dia pukul-pukul, ya kita coba untuk menjauhkan dari anak lain supaya tidak mengganggu atau tidak mencelakai anak lain, sambil kita bilangin, gitu ya. Mungkin kita pegang tangannya dengan lembut, tidak perlu memukul, gitu ya. Mungkin kita juga melakukan komunikasi dengan ekspresi wajah kita, begitu ya. Nah, anak-anak ini sangat berkembang emosinya. Kalau Bapak Ibu mengalami anak-anak yang terlambat dalam berbicara, itu bukan berarti mereka tidak memahami komunikasi, tidak ya. Mereka mengenali Bapak Ibu, mereka kenal Bapak Ibu. Pengalaman di Karis ya gitu, saya punya siswa juga yang nggak bicara sama sekali, datang nangis, dikasih susu diam. Tapi sekarang dia sudah naik sampai dengan TKB, dia mengenal saya dengan baik. Nah, itu bukti bahwa bonding atau bahwa perhatian yang saya berikan 2 tahun yang lalu itu diterima sebagai pengalaman yang bisa menolong anak ini untuk tenang, mengelola emosinya. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya, tetap berkomunikasi sewajarnya. Oke, baik Miss Carla. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mujiasi.
Apakah anak usia 3 tahun bisa mempelajari bagaimana respon orang tua dengan cara menangis jika tidak diperbolehkan melakukan sesuatu? Oke, mohon maaf Miss Okta, ini ternyata ada tambahan pertanyaan tadi ya, yang ini ada siswa di kelas 5 teacher, dia tidak berbicara sama sekali dengan kami guru maupun teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada kendala ini yang sudah di anak di usia yang lebih besar, kita mungkin perlu untuk meneliti atau perlu untuk berkonsultasi dengan dokter tumbuh kembang ya. Kenapa sih kok dia sampai sekarang masih belum berbicara? Kenapa sih dia mengalami hambatan untuk berkomunikasi? Tapi kalau anak itu kalau dia diem ya, tapi kalau anak ini masih berkomunikasi pakai bahasa isyarat dan lain-lain, kemungkinan besar ya memang ada masalah dalam kemampuan dia untuk berbicara dan mendengarkan. Gitu ya. Mohon untuk tidak diabaikan, tetap semangat. Mata kita bisa berbicara loh Bapak Ibu, itu bisa kita lakukan. Minim itu, kita tangkap matanya. Maka Bapak Ibu bisa memahami hatinya dia seperti apa. Ya, perlu latihan untuk ini. Yang berikutnya dari Bu Mujiasi, apakah anak usia 3 tahun bisa mempelajari bagaimana respon orang tua dengan cara menangis jika tidak diperbolehkan melakukan sesuatu? Ini apakah ini maksudnya anak 3 tahun yang akan selalu menangis? Kalau misalnya kita larang atau kita tidak sepakat dengan dia, maka dia akan menangis. Kalau untuk usia 3 tahun, seharusnya bisa. Ketika anak itu sudah bisa berkomunikasi atau sudah bisa bersosialisasi dengan orang lain, maka itu ciri-ciri utama dia sudah siap untuk meresponi orang lain. Begitu ya. Itu artinya anak ini bisa dibilangi. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu juga harus perlu perhatikan. 3 tahun itu berarti konsentrasinya 3 menit Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menasehati anak-anak, jangan yang bertele-tele. Karena dia hanya ingat 3 menit yang di awal Bapak Ibu. Gitu ya. Kadang kita suka bertele-tele ya. Kita ngomong panjang lebar. Nah, ini juga satu tips ya. Bapak Ibu bisa ngomong yang singkat. Yang anak itu bisa mengerti. Adik kenapa menangis? Misalnya mau ini, oke sekarang coba misalnya tidak perlu menangis, ayo bilang lagi maunya apa, gitu ya. Jadi kita coba untuk seefektif mungkin, to the point juga untuk anak-anak ini, untuk kita langsung ajari mereka caranya. Kalau misalnya mau coklat, nangis dulu baru mau coklat, gitu ya. Dia harus juga kita ajari yang benar. Oke, adik maunya apa? Mau coklat. Oke, tidak perlu menangis. Ya, mungkin kita di lain waktu kita bisa ajari mereka ketika nonton film yang sedih. Aduh, sedih menangis. Nah, itu loh, Dek, menangisnya karena filmnya sedih. Kalau untuk mau beli coklat saja, tidak perlu menangis. Jadi kita beri pengertian, kita beri gambaran. Bu Mujiasi, ini hal yang wajar ya, anak usia 3 tahun, biasanya dia akan punya senjata. Kalau dia tahu dia menangis, ibu guru atau mama akan menuruti dia, maka senjata itulah yang akan dia pakai. Nah, senjata itulah yang kita harus ajari. Senjata peluru mana sih yang paling tepat menggunakan menangis? Peluru mana sih yang paling tepat untuk mengajari atau untuk kalau kamu pengen sesuatu tuh pakai peluru yang mana? Ya, tidak semua menangis itu menjadi peluru bagi mereka untuk mengungkapkan keinginannya. Di sini Bu Mujiasi bisa langsung sambil menolong anak ini satu persatu dilerai. Gitu. Yang pasti bisa. Yang pasti mereka akan mengerti kalau nasihat itu dilakukan dengan bonding yang tepat. Gitu ya. Kadang-kadang kalau sebagai mama di rumah yang sibuk sekali, seringkali saya juga begitu, nasihatin anak saya sambil masak. Makanya Tode, dari tadi mama bilang gini, itu hal yang salah. Ya, hasilnya nihil, anak saya nggak ngerti. Ya, karena yang anak saya lihat adalah, oh mama sedang masak gitu ya. Mama sedang bikin makanan enak buat aku. Nasehatnya hilang. Gitu ya. Berikutnya masih ada pertanyaan kah? Masih ada Miss Carla, ini dari rekan-rekan kita yang di Op Angin Popendini.
Bagaimana cara menyelesaikan tugas dalam waktu yang sudah ditentukan, khususnya untuk anak usia mulai 2-5 tahun. Karena kalau dipaksa, itu juga akan berpengaruh terhadap emosi anak. Oke, nah kalau Bapak Ibu mengalami ini setiap hari dari Bokondini ya, itu kemungkinan besar tugas yang Bapak Ibu berikan terlalu berat. Ya, kalau anak sudah mulai emosi, sudah mulai rewel, sudah mulai tantrum, kita perlu menimbang kembali apakah tugas yang saya berikan ini terlalu berat buat dia. Rentang konsentrasi 2 menit atau 5 menit bagi anak-anak itu adalah batas minimal, batas paling sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar ya pastikan selama 2 menit itu kita bisa beralih atau ekspresi kita bisa berubah. Gerak tangan kita bisa berubah, nggak tetap kaku begitu ya, tidak ya. Berubah itu akan menolong anak untuk balik lagi konsentrasi, balik lagi konsentrasi, balik lagi konsentrasi. Begitu ya. Jadi selama kita mengajar setengah jam, itu kita harus punya banyak aktivitas atau banyak gerak tubuh, banyak ragam aktivitas untuk mempertahankan konsentrasi anak. Gitu. Tapi pastikan anak juga mempunyai energi yang cukup untuk menyelesaikan tugas di hari itu. Gitu ya. Nah, biasanya kalau kami di sekolah, kalau boleh share sedikit, karena ini masih anak-anak yang kecil, kami masih juga melakukan pelayanan yang personal, jadi Bu Guru punya meja kecil, kita panggil satu-satu, sementara itu anak yang lain akan ada di corner, bisa main, sambil menunggu. Itu menolong mereka untuk beristirahat. Sehingga ketika kita panggil dia untuk belajar lagi, 2-3 anak, konsentrasinya full lagi, kerja lagi. Setelah itu main. Jadi kalau ada di sekolah, kesempatan bermain, makanya di TK tuh selalu ya bermain sambil belajar. Harus pakai cara-cara bermain. Itu menolong anak untuk rehat, untuk juga istirahat, untuk juga menikmati, karena konsentrasinya yang pendek tadi. Begitu. Jadi pertimbangkan tugas yang Bapak Ibu berikan, perbanyak kreativitas ketika mengajar anak-anak, banyak-banyaklah tertawa. Gitu ya. Saya kalau mengajar setiap hari, saya mau pastikan murid saya ketawa. Bagaimana caranya? Ya saya harus berusaha, mau jadi badut, mau saya lucu-lucuin, saya coba salah-salahin, membuat mereka tertawa itu juga membawa energi yang baru bagi mereka. Membawa motivasi yang baru. Ketika Bapak Ibu berhasil guyon, artinya ya ketawa sama anak-anak, maka mereka akan mencintai, mereka akan menanti, saya mau ketemu sama Miss ini, karena ada penyegaran, gitu ya. Terus berikutnya, nah, jadi untuk aktivitas di kelas bisa juga kita bagi. Oke, kalau misalnya kita tahu anak ini akan rewel kalau mengerjakan 1 lembar kertas, kita lipat kertasnya atau kita potong tugasnya. Misalnya anaknya namanya Darren ya, oke Darren kerjakan yang ini ya. Wah Darren pasti bisa, sambil kita motivasi dia kerjakan. Wah Darren hebat, Miss punya 1 lagi, Darren pasti bisa ya, kasih lagi yang satunya. Kita kembalikan lagi dulu posisinya ketika dia sudah lebih, kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa anak ini akan rewel, kita pastikan dia kembali dulu ke mood-nya. Jadi mood-nya kita bangun dulu. Jangan kita paksa dengan tugasnya, tidak ada gunanya. Gitu ya. Buat Bapak Ibu juga kalau menghadapi anak yang rewel, saya tahu ini hal yang sangat melelahkan. Bapak Ibu sendiri juga lelah. Gitu ya. Jadi ya ayo senang-senang dengan anak-anak. Mungkin begitu ya, Miss Okta. Teman-teman dari Bokondini. Ada satu pertanyaan terakhir, Miss Carla, sebelum kita kembali ke main room ya, Bapak Ibu. Ini dari rekan-rekan yang di era Gayam. Bagaimana cara guru memahami emosi anak yang masih menutupi kesalahan dengan cara menangis untuk anak laki-laki umur 10 tahun? Bagaimana cara, mohon maaf? Memahami emosi anak yang masih menutupi kesalahan dengan cara menangis untuk anak laki-laki umur 10 tahun. Oh ya, wow, anak laki-laki umur 10 tahun. Bapak Ibu kalau 10 tahun itu udah tengah-tengah ya, bukan anak kecil lagi. Dan dia sudah mulai masuk masa remaja. Kalau dia masih menangis, dan anak usia 10 tahun itu sudah bisa diajak bicara. Gitu ya.
Bagaimana cara masuk ke dalam dunianya? Kita coba untuk cari tahu dulu apa yang dia suka. Kalau anak ini dia suka main game misalnya, ya kita masuk dari situ dulu. Kita cari kenyamanan dulu, berteman dengan dia dulu. Oh, main game apa itu? Bagus ya gamenya ya. Apa yang kamu suka dari game itu? Begitu ya, kita masuk untuk mengenal dia dulu. Nah, kalau kita sudah mengenal dia, kalau dia sudah juga mengenal kita, maka kita bisa ke tahap selanjutnya mengurusi emosinya. Mengurusi emosi anak-anak itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mengenal mereka secara dekat. Gitu ya. Jadi caranya ya harus mengenal dulu. Nah, kalau misalnya dia salah, lalu apa ya, kasusnya apa dulu ini ya? Menutupi kesalahan untuk menangis, itu memang cara kita melampiaskan emosi banyak, Bapak Ibu. Ada yang menutupi kesalahan dengan cara menangis. Wah, pokoknya dia menangis terus-menerus. Ada yang marah-marah, ada yang lari sembunyi. That's okay. Beri mereka waktu. Kalau Bapak Ibu kenal anak ini, dia akan menangis untuk menutupi kesalahannya, berikan dia kesempatan untuk menangis itu tadi. Biarkan dia menangis dulu. Kalau dia sudah selesai, saya yakin ya nggak mungkin nangis sepanjang hari ya, nanti matanya bisa habis air matanya ya. Jadi kalau sudah menangis, dia sudah tenang, barulah kita ajak dia untuk berbicara. Begitu ya. Mungkin juga dia takut untuk berkata jujur. Ini salah satu ciri di mana kita harus menolong dia untuk mengembangkan kecerdasan emosinya. Gitu ya, kita masuk, kita ajak dia bicara. Jadi semua proses pembelajaran belajar tentang emosi itu harus dilakukan saat kita tidak dalam kondisi emosi. Itu juga kunci ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah nggak emosi ya kita ajak bicara. Pasti dia akan mengerti. Kita bangkitkan kesadarannya. Gitu. Ada satu lagi pertanyaan. Sudah selesai, Miss Kara? Sudah Sudah selesai. pertanyaan ya, itu tadi pertanyaan terakhir dari rekan-rekan dari Era Gayam. Demikian tadi Bapak Ibu untuk sesi 3 kali ini. Setelah ini kita akan kembali ke main room, jadi dimohon untuk Bapak Ibu masih tetap setia bersama dengan kami di CTC tahun 2021 ini. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir ataupun juga feedback CTC tahun ini untuk mengisi bagi Bapak Ibu yang belum. Setelah ini kita akan kembali, mohon Bapak Ibu untuk live room ya, bukan live meeting. Miss Okta, kita bisa foto dulu kali ya. Ya, nanti setelah foto kita akan live room dan kembali ke main room. Karena di sana nanti kita akan bertemu dengan rekan-rekan yang lain dan juga akan ada undian. Siapa tahu salah satu dari antara Bapak Ibu ada yang beruntung kali ini. Baik. Harus ya, hadiahnya menarik Ya. Bapak Ibu. Saya mungkin bisa minta kenang-kenangan ya. Ini ada dari Kupang, dari Tanah Bumbu, dari Jember, Surabaya, dari NTT. Teman-teman saya terkasih, saya terima kasih banyak kalau sudah hari ini mengikuti CTC. Satu sukacita buat kita ya, kita mungkin belajar hal yang baru dan tetap semangat ya. Yuk sama-sama kita foto ya. Baik, Boleh Bapak Ibu mohon open senangnya cam. tunjukkan. Bisa Ekspresi open sedang cam happy. dulu. 1, 2, 3. Oke, sabar sebentar. Ini baru slide 1. Kita akan foto lagi di slide yang kedua. Boleh pasang senyum manisnya Bapak Ibu. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Ini saya mau paste, hilang linknya. Sabar sebentar. Masih bisa mempertahankan happy face? Masih dong ya. Masih. Oke, yang berikutnya slide yang kedua, berarti tetap senyum semua ya. Senyum, happy face. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semua. Beberapa saya sudah kenal ada di sini. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata atau penjelasan terlalu cepat. I love you. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan kembali ke main room. Boleh live room dulu dari sesi 3 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Didukung oleh
didukung oleh